Kali ini Mbak Legend bakal ngegoreng alur cerita film bertegangan tinggi. Giliran film Uncharted 2022 yang diangkat dari video game dengan judul yang sama. Oke, langsung aja ke alur ceritanya dan dilarang ketawa. Di awal film, kita langsung disuguhkan adegan terbang-terbangan, di mana seorang cucu bernama Nate sedang bertarung di antara kargo pesawat yang telah tumpah di udara. Ia berusaha bertahan dari serangan orang-orang bersenjata yang juga ada di antara kargo. Nate memanfaatkan kemampuan sapi darmannya untuk melompat dari satu kargo ke kargo lain. Hingga ia berhasil mencapai bagasi pesawat. Namun sebuah mobil malah menabraknya dengan brutal. Sebelum adegan aksi itu, kita akan dibawa flashback 15 tahun sebelumnya. Ketika Nate yang terjatuh saat hendak memanjat dinding museum diselamatkan oleh Sam kakaknya. Sam mengisyaratkan Nate agar tidak bersuara. Ia memberikan adiknya sebuah permen karet untuk menghilangkan ketegangan. Mereka kemudian menyelinap masuk lebih dalam. Dua kakak beradik itu berniat mencuri sebuah peta dunia pertama yang dibuat oleh penjelajah bernama Ferdinand Magellan. Magellan adalah manusia pertama yang berhasil berlayar mengelilingi dunia. Mereka berdua menemukan peta yang dimaksud. Sam yakin peta tersebut menyimpan rahasia mengenai lokasi harta karun yang disembunyikan oleh Magellan di suatu tempat. Diketahui Magellan sendiri menghilang setelah berhasil mengelilingi dunia. Sam memberitahu adiknya bahwa apa yang hilang bukan berarti lenyap begitu saja. Ia menyemangati Nate dengan berkata bahwa darah bajak laut mengalir dalam nadi mereka. Saat mereka mencoba mengambil peta, tiba-tiba saja alarm berbunyi. Petugas museum memergoki aksi mereka. Mereka berdua pun akhirnya dihadapkan pada pemimpin panti asuhan. Petugas itu akan membiarkan Nate karena ia masih di bawah umur. Namun ia memerintahkan Sam untuk mengemasi barang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat Nate hendak mengucapkan salam perpisahan pada kakaknya, Nate terkejut melihat Sam hendak kabur melalui jendela. Sam melarang Nate untuk ikut dengannya. Ia menyerahkan kalung miliknya pada Nate. Sam ingin adiknya memakai kalung itu agar Nate selalu mengingatnya. You see me go anywhere without this? No. So you know I will never leave it behind. I will always be with you. As you may. Sam berjanji jika saatnya telah tiba ia akan datang untuk menjemput Nate. Sam kemudian pergi meninggalkan sebuah korek api dan kertas kosong. Setelah Nate memanaskan kertas tersebut, muncul tulisan bahwa Sam akan selalu menyayanginya. Singkat cerita, 15 tahun pun berlalu. Nate dewasa kini bekerja sebagai bartender di sebuah bar. Selain mahir dalam membuat ciu oplosan, ternyata Nate memiliki skill tingkat lanjut untuk menebar pesona sembari mencuri barang dari gadis yang ia temui. Seorang pria yang menyadari aksi Nate kemudian menegurnya. Nate yang gugup menyuruh pria itu untuk segera pergi karena bar tempatnya bekerja akan segera tutup. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sally. Bukannya pergi, Sally malah meminta Nate bekerja untuknya. Namun Nate menolak. Ia curiga bahwa Sally adalah tipe om-om yang menargetkan pria muda seperti dirinya. Mendengar jawaban itu, Sally pun memutuskan untuk pergi dan meminta Nate untuk mempertimbangkan kembali tawarannya. Setelah Sally pergi, Nate terkejut mengetahui gelang yang tadi ia curi sudah hilang dan diganti kartu nama yang berisikan alamat Sally. Nate merasa tertantang. Ia kemudian memutuskan untuk pergi menyelinap masuk ke dalam rumah Sally. Di dalam, Nate terkejut melihat peta Magellan yang dulu hendak ia curi ternyata ada di sana. Tak disangka Sally sudah menduga kedatangan Nate. Sally bahkan telah menyiapkan segelas minuman untuknya. Sally berkata kalau itu adalah peta Magellan yang asli. Nate membalas bahwa Magellan sebenarnya bukan orang pertama yang mengelilingi dunia. Karena Magellan tewas di Filipina dan orang yang membuat peta itu adalah kapten kapal Magellan yang bernama Juan Sebastian Elcano. Nate juga tahu bahwa eksplorasi yang dilakukan Magellan memiliki tujuan tersembunyi untuk menemukan harta karun. Sally lalu memberitahu bahwa harta karun itu benar-benar ada. Sally menceritakan kalau pada saat itu biaya untuk eksplorasi mengelilingi bumi sangatlah mahal. Bahkan Raja Spanyol sendiri pun tak mampu membiayainya. Akhirnya muncul pemodal swasta yaitu keluarga Moncada. Moncada adalah keluarga super kaya yang membiayai perang salib dan berbagai serangan di masa lalu. Moncada bersedia membiayai eksplorasi itu asalkan Magellan bisa kembali membawa 2 kapal penuh bermuatan emas. Nate lalu bingung bagaimana Sally bisa mengetahui semua itu. Secara mengejutkan, Sally memberitahu kalau ia mengenal Sam kakak Nate. Dulu, ia dan Sam bekerja sama untuk mencari harta karun tersebut. Dan semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Sebagai bukti, Sally memperlihatkan foto dirinya bersama Sam. Sally memberitahu kalau Sam menghilang setelah mereka berhasil mendapatkan buku harian milik Magellan. Menurut Sally, jika mereka bisa menemukan lokasi harta karun itu, ada kemungkinan kalau mereka juga bisa menemukan Sam.
Nate menolak dan berkata bahwa kakaknya mungkin saja bukan lagi orang yang dulu ia kenal. Sepertinya Nate masih shock dan membutuhkan waktu untuk mencerna perkataan Sally. Di apartemennya, Nate melihat berbagai kartu pos yang dikirimkan oleh kakaknya. Nate juga mengambil kalung peninggalan Sam. Atas dasar rasa persaudaraannya, Nate kemudian memutuskan untuk bekerja sama dengan Sally dan menelponnya. Nate berkata ia setuju untuk membantu Sally mencari harta karun itu, asalkan Sally juga bersedia membantunya menemukan Sam saudaranya. Keesokan harinya, Sally mengajak Nate melihat sebuah balai lelang yang akan menjual salib emas 2 hari lagi. Sally memberitahu berdasarkan buku harian Magellans. Salib itu adalah kunci untuk menyingkap lokasi harta karun yang mereka cari. Nate ternyata sudah mengetahuinya. Nate berkata seharusnya ada 2 kunci salib emas. Sally menjawab kalau ia sudah memiliki salah satunya. Sally mengatur rencana, ia menugaskan Nate untuk memadamkan listrik saat pelelangan sedang berlangsung. Sementara ia akan mengecoh kerumunan dan mengurus sisanya. Malam harinya Nate melakukan perencanaan untuk melakukan aksinya. Sally lalu menghubungi Nate mengenai perlengkapan apa saja yang ia butuhkan. Nate menjawab kalau ia butuh jas, pemotong besi, dan seekor kucing. Keesokan harinya mereka pun bersiap untuk beraksi. Sally bertanya untuk apa Nate meminta seekor kucing. Nate menjawab bahwa kucing itu berguna untuk menemani Sally yang hidup menjomblo. Mereka berdua berkendara menuju tempat lelang. Sally memberi Nate alat komunikasi jarak jauh. Saat memasuki tempat lelang, mereka melihat Santiago Moncada. Ia adalah generasi penerus keluarga Moncada yang menghadiri pelelangan untuk membeli salib emas itu. Ternyata keluarga Moncada tak pernah berhenti mengincar harta karun Magellans hingga saat ini. Sally memerintahkan Nate untuk bergerak cepat sebelum keluarga Moncada bertindak lebih dulu. Di dalam, mereka juga bertemu dengan Joe. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran yang biasa melakukan tugas kotor bagi keluarga Moncada. Beberapa saat kemudian lelang pun dimulai. Nate segera memisahkan diri dari kerumunan. Menyadari hal itu, Joe yang curiga memerintahkan Udin dan Alun untuk mengawasi pergerakan Nate. Di atas, Nate masuk ke dalam sebuah ruang panel listrik. Saat sedang berusaha membongkar dan mematikannya, muncul Udin, anak buah Joe, yang langsung menghajar Nate. Sementara di bawah, Sally berpura-pura menawar salib emas untuk mengulur waktu. Nate bertarung melawan anak buah Joe. Saat dirinya terdesak, Nate pun nekat untuk melompat bergelantungan di lampu tepat di atas tempat lelang berlangsung. Kejadian itu membuat semua orang di bawahnya panik berhamburan menghindari pecahan lampu. Melihat kesempatan itu, Sally segera menyamar sebagai petugas lelang dan mengamankan salib emas tersebut. Setelah Nate berhasil turun, Sally memerintahkannya untuk segera kabur dari sana. Dalam pelariannya, Joe muncul menghadang Sally. Sally yang menyamar sebagai petugas meminta polisi yang datang untuk menangkap Joe. Namun Joe malah menghajar polisi-polisi itu dengan mudah. Sally bergegas masuk ke dalam mobil di mana Nate sudah menunggunya. Mereka berdua kemudian menaiki pesawat menuju Barcelona. Di perjalanan, Sally memperlihatkan buku harian Magellans yang sebelumnya telah berhasil ia curi. Di dalam buku itu terdapat petunjuk mengenai lokasi di mana harta karun itu berada. Nate melihat gambar sebuah pohon pinus. Mereka berdua dibuat kebingungan karena di Barcelona terdapat sangat banyak pohon pinus. Setibanya di Barcelona, Sally mengajak Nate menemui seorang wanita bernama Chloe. Sally mengatakan bahwa Chloe memiliki salib emas yang satunya. Namun Chloe malah menolak bekerja sama. Ia beralasan bahwa Sally bukanlah orang yang bisa dipercaya. Chloe kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Sally curiga, ia memerintahkan Nate memeriksa salib miliknya. Ternyata benda itu sudah hilang dicuri oleh Chloe. Sontak mereka berdua berlari mengejar wanita itu. Aksi parkur ala-ala sapi Darman pun terjadi. Nate malah tercebur, namun ia kembali bangkit dan berhasil menghadang mobil Chloe tepat waktu. Sally muncul. Ia menyuruh Nate membiarkan Chloe pergi. Ia yakin Chloe tidak akan bisa menemukan lokasi harta karun itu sendirian, karena memang hanya mereka berdua yang mengetahui jalannya. Chloe yang memang tak punya pilihan akhirnya memilih bekerja sama. Nate kemudian mengajak mereka berdua mendatangi sebuah gereja dengan lambang pohon pinus di dindingnya. Ia yakin harta karun itu tersimpan di dalamnya. Namun mereka harus menunggu karena ada kegiatan peribadatan di dalamnya. Sementara itu di sebuah taman di tengah Barcelona, Santiago terlihat sedang bernegosiasi dengan ayahnya. Ia merasa tak terima karena ayahnya memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar aset keluarga mereka untuk bersedekah. Santiago meminta ayahnya mempertimbangkan kembali keputusannya itu. Namun ayahnya terlalu keras kepala dan menolak mentah-mentah semua perkataan Santiago.
Saat mereka kembali ke mobil, tanpa ragu Santiago memerintahkan Joe untuk mengeksekusi ayahnya. Tentunya Santiago ada di Barcelona bukan karena kebetulan. Ia berada di sana karena informan keluarga Moncada mengatakan bahwa Sally dan Nate kini telah berada di Barcelona. Ia kemudian menugaskan Joe dan anak buahnya agar segera menyusul rival mereka. Malam harinya setelah peribadatan selesai, Sally, Nate dan Chloe segera menyelinap masuk ke dalam gereja. Mereka pun berpencar mencari lubang kunci di tempat itu. Nate melihat kartu pos yang memiliki gambar yang sama seperti yang dikirim oleh kakaknya. Di dekatnya, Sally menemukan petunjuk arah dengan tulisan Elcano di bawahnya. Mereka bertiga pun mengikuti petunjuk tersebut yang menuntun mereka ke dalam sebuah ruangan. Nate lalu melihat ukiran yang aneh dan menekannya. Patung di hadapan mereka bergerak. Mereka lalu membalik patung itu dan menemukan dua lubang kunci di bawahnya. Nate dan Chloe memasukkan kunci lalu memutarnya secara bersamaan. Seketika lemari itu bergetar. Nate kemudian mendorong lemari untuk menyingkap apa yang ada di baliknya. Terlihat sebuah lorong rahasia yang menjorok sangat dalam. Menurut buku harian Magellans, mereka yang mencari harta karun itu harus saling mempercayai. Dan sampai pada titik ini mereka harus berpisah jalan membawa kuncinya masing-masing. Seolah-olah ini adalah tes rasa saling mempercayai antar pemburu harta karun. Nate memutuskan ikut menyusuri lorong bersama Chloe dan mencocokkan GPS miliknya di ponsel Sally. Ia menyerahkan salah satu kunci salib pada Sally dan mereka pun mulai berpencar. Dari jalan umum, Sally terus mengikuti sinyal GPS milik Nate. Sementara Nate dan Chloe terus menyusuri lorong. Mereka berdua mendengar suara-suara bising. Ternyata jalan mereka menembus sebuah klub malam rahasia. Chloe kemudian melihat sebuah petunjuk. Namun entah bagaimana anak buah Joe bisa ada di sana membuntuti mereka. Mereka berdua membagi tugas. Chloe berusaha membuka pintu sedangkan Nate mengalihkan perhatian para pria kekar itu. Beruntung Chloe berhasil menyingkap sebuah pintu rahasia tepat waktu. Dengan sedikit atraksi, Nate melompat memasuki pintu yang segera menutup. Mereka memasuki ruang sempit yang lebih gelap dari sebelumnya. Chloe menyalakan senter dan memasukkan kunci ke lubang kunci di atasnya. Namun bukannya terbuka, ruang itu malah bergetar. Kolam di atas mereka surut dan airnya mulai turun membanjiri ruangan. Mereka berdua pun berusaha menghubungi Sally untuk segera menemukan lubang kunci di permukaan agar pintu di atas mereka bisa terbuka. Di atas di dalam sebuah restoran, Sally melihat lubang kunci yang dimaksud. Saat ia berusaha menghancurkan kaca pelindung lubang kunci itu, dari belakang Joe muncul menodongkan pistol ke arahnya. Sally tak kehabisan akal, ia mengecoh Joe dan mulai bertarung dengannya. Sementara di bawah Nate dan Chloe semakin panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari genangan air yang semakin tinggi memenuhi ruangan. Dengan susah payah, Sally bertarung melawan Joe dan berhasil melumpuhkannya. Sally pun bergegas memasukkan kunci yang membuat pintu di atas Nate dan Chloe akhirnya terbuka. Saat dirinya naik ke permukaan, Nate menyadari bahwa Chloe tidak ada di sana. Ternyata Chloe tenggelam kehabisan nafas. Nate kemudian mengangkatnya ke permukaan. Beruntung Chloe masih bisa diselamatkan. Setelah melalui sedikit ketegangan, Nate dan Chloe memasuki sebuah ruangan besar. Di sana mereka melihat pintu yang mana pintu itu harus dibuka dengan menggunakan dua kunci sekaligus. Sally yang kini ada tepat di atas mereka menjatuhkan kunci miliknya ke bawah. Setelah dua kunci itu disatukan, pintu tersebut akhirnya bisa dibuka. Mereka berdua kembali memasuki sebuah ruangan di mana terdapat 4 guci berukuran raksasa di dalamnya. Nate kemudian mengangkat Chloe untuk memeriksa isi guci itu. Ternyata hal tersebut membuat guci-guci yang sudah tua itu hancur berkeping-keping. Bukannya emas, ternyata guci-guci itu berisikan garam. Di dalam tumpukan garam, Nate menemukan sebuah gulungan. Setelah dibuka, itu adalah peta lokasi harta karun yang ternyata ada di Filipina. Sebuah negara di dekat Indonesia yang merupakan bekas jajahan Spanyol. Tiba-tiba saja Chloe menodongkan pistol ke arah Nate. Chloe berniat merampas peta di tangan Nate. Chloe berkata pada Nate, jika dalam misi ini tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya, terlebih Sally sekalipun. Ia memberitahu Nate bahwa Sally telah membohonginya terkait keberadaan Sam kakaknya. Chloe kemudian memukul Nate hingga tak sadarkan diri. Ia kemudian pergi tanpa rasa bersalah membawa peta dan salib emas. Beberapa saat kemudian Sally menyadarkan Nate. Nate langsung mencecar Sally tentang keberadaan Sam saudaranya. Ia tidak ingin dibohongi lagi. Nate memaksa Sally jujur padanya. Sally pun akhirnya berkata jujur.
Sally bercerita bahwa dulu saat ia dan Sam mencuri buku harian Magellans, Sam tewas tertembak oleh Joe yang juga mengincar buku itu. Sally terpaksa meninggalkan Sam sendirian karena ia sadar ia telah kalah jumlah. Nate kemudian bertanya mengapa ia yang harus menggantikan misi saudaranya. Sally pun memberitahu jika Sam selalu membicarakan Nate selama mereka bersama. Sally yakin bahwa Sam pasti meninggalkan sebuah pertanda bagi Nate yang bisa menuntun mereka menuju lokasi harta karun itu. You said that money changes people. Makes them greedy, makes them selfish. But you know what I think? I think that's just who you are. No. Di tempat lain secara mengejutkan, ternyata Chloe bekerja untuk Santiago Moncada. Karena keberhasilannya merebut peta harta karun, Santiago memerintahkan Chloe untuk memimpin misi pencarian menggantikan Joe. Tentu saja hal itu membuat Joe kebakaran jenggot meskipun ia seorang wanita. Di dalam penginapan, Sally sadar kalau Joe bekerja sebagai informan bagi musuh mereka. Karena selama di Barcelona, hanya Chloe lah satu-satunya orang yang tahu keberadaan mereka berdua. Sally membujuk Nate untuk melanjutkan misi ini. Sally memanas-manasinya berkata bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan Nate untuk menumpahkan balas dendam pada orang yang telah membunuh saudaranya. Kini Joe semakin dekat untuk mendapatkan harta karun itu. Mendengar hal itu, Nate berkata, jika ia bersedia membantu maka itu bukanlah ajang balas dendam, melainkan ia hanya berniat menyelesaikan apa yang dicita-citakan oleh mendiang saudaranya. Singkat cerita, di dalam bandara dari jauh Sally dan Nate melihat Santiago dan Chloe yang masuk ke dalam pesawat. Nate dan Sally pun menyelinap masuk ke dalamnya. Pesawat itu pun mulai terbang dengan tujuan Pulau Kiamba di Filipina. Di dalam pesawat saat Santiago sedang berkuar-kuar, secara mengejutkan Joe menyayat lehernya. Ternyata selama ini Joe hanya memanfaatkan sumber daya dari keluarga Moncada untuk mendapatkan harta karun itu bagi dirinya sendiri. Dengan tewasnya Santiago, otomatis mulai saat ini Joe bersama pasukannya akan mengambil alih misi perburuan harta karun. Chloe yang terkejut kemudian perlahan keluar dari ruangan. Menyadari hal itu, Joe memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Chloe. Dalam bagasi pesawat, Nate dan Sally keluar dari dalam mobil. Mereka pun menuju ruangan untuk mencuri peta harta karun. Nate yang masih polos terkejut saat melihat Santiago telah tewas. Mereka berdua lalu menyelinap ke dalam bagasi pesawat. Di sana terlihat Joe dan anak buahnya sedang mencari Chloe. Nate tak bisa menahan diri. Ia muncul dan mengkonfrontasi apakah Joe adalah orang yang telah membunuh saudaranya. Nate melepaskan tali pengaman kargo. Sally meneriaki Nate untuk melompat bersamanya. Namun Nate ternyata belum memiliki parasut. Nate menghindari kargo yang berhamburan keluar. Kakinya tersangkut tali pengikat barang. Ia pun terseret bersama kargo yang tumpah dari pesawat. Tak sampai di situ. Sambil berusaha kembali ke pesawat, Nate harus menghadapi pasukan Joe yang juga terseret kargo bersamanya. Di dalam pesawat, anak buah Joe akhirnya menemukan Chloe. Namun Chloe berhasil melawan dan masuk ke dalam mobil. Di luar, Nate yang bergelantungan berusaha kembali naik ke dalam pesawat. Saat Nate berhasil mencapai bagasi, Chloe malah menabraknya dan membuat mereka terjun bebas tanpa parasut. Chloe lalu keluar dari mobil dan mengajak Nate melayang menuju sebuah kargo yang terjatuh. Dengan susah payah, Nate berusaha mengeluarkan parasut di kargo tersebut. Mereka berdua akhirnya bisa mendarat di laut dengan selamat. Mereka berdua kemudian berenang menuju pantai terdekat. Di sana terdapat sebuah resort. Mereka berdua pun memesan kamar dan terlibat dalam sebuah proyek mencetak seorang individu baru. Di tempat lain, Joe dan pasukannya telah mendarat di Pulau Kiamba dan bersiap untuk mencari harta karun di tempat itu. Malam harinya, Nate memeriksa kartu pos yang dikirim oleh saudaranya. Nate mengingat perkataan Sally mengenai Sam kakaknya. Sally yakin Sam meninggalkan sebuah petunjuk bagi adiknya untuk memecahkan misteri harta karun tersebut. Nate dan Chloe memeriksa kartu pos itu satu persatu, namun mereka tak menemukan apapun. Setelah Chloe tertidur, Nate teringat momen ketika Sam pergi meninggalkannya. Ia menyalakan api dari bawah salah satu kartu pos. Tiba-tiba muncul tulisan yang memberitahu Nate jika salib emas adalah kompas menuju harta karun. Nate mencopot permata di salib itu dan terlihat jarum di dalamnya. Nate pun mencopot permata pada salib kedua. Dua buah salib itu kemudian membentuk sebuah jangka di atas peta. Nate berhasil menyingkap lokasi harta karunnya. Ia kemudian menulis koordinat lokasi harta karun pada secari kertas. Keesokan harinya, Chloe melihat kertas bertuliskan koordinat di atas meja.
Beberapa saat kemudian, setelah Nate terbangun, ternyata Chloe telah pergi membawa kabur kertas koordinat miliknya. Nate lalu mengambil kertas di dalam botol. Itu adalah kertas yang berisi koordinat harta karun yang asli. Sementara yang ada di tangan Chloe merupakan koordinat palsu. Ternyata Nate sudah belajar dari pengalaman sebelumnya dan memprediksi hal itu akan terjadi. Dengan menggunakan perahu, Nate bergegas menelusuri pulau menuju koordinat yang telah ia temukan. Dari jauh, Joe melihat pergerakan Nate. Setelah beberapa saat menelusuri, Nate melihat sebuah gua sesuai dengan apa yang ada di dalam peta. Ia pun memasukinya. Di gua, Nate melihat rembesan cahaya di bawah air. Ia pun melompat untuk menyelam. Nate berenang melewati celah. Setelah di permukaan, Nate terkejut saat melihat dua buah kapal kuno ada di depannya. Nate bergegas mendekati dua kapal itu. Nate akhirnya berhasil menemukan apa yang dicari saudaranya sejak mereka masih orok. Nate kemudian naik ke salah satu kapal dan memasukinya. Di dalam, secara mengejutkan, Sally juga ada di sana. Ia berhasil melacak keberadaan Nate melalui GPS yang terkoneksi di HP-nya sejak mereka masih ada di Barcelona. Nate kemudian memperlihatkan emas-emas yang ada di dalam tong kayu. Beberapa saat kemudian, dari jauh terlihat Joe dan pasukannya memasuki gua. Nate pun mengajak Sally untuk bersembunyi di ruang rahasia di dalam kapal. Setelah anak buah Joe tidak berhasil menemukan keberadaan mereka berdua, Joe mengkoordinir pasukannya untuk mengangkat dua kapal itu menggunakan helikopter lewat lubang di atasnya. Nate dan Sally lalu keluar dari tempat persembunyian. Sally memasukkan beberapa emas ke dalam tas untuk berjaga-jaga. Mereka berdua lalu keluar ke atas kapal dan mulai menyerang anak buah Joe yang berjaga di sana. Nate dan Sally bekerja sama untuk mengalahkan musuh mereka. Setelah berhasil melempar semua musuh ke dalam laut, Sally memberi Nate alat komunikasi sebelum bergegas naik menuju helikopter di atasnya. Sally langsung menyingkirkan pilot dan mengambil alih helikopter. Di atas perahu yang lain, Joe yang melihat aksi itu memerintahkan pasukannya untuk mengejar Sally. Beberapa orang berusaha naik ke dalam perahu dan bertarung melawan Nate. Dua kapal itu pun bertabrakan di udara. Sally kemudian berhasil membawa kapal itu kabur melintasi pegunungan. Namun Joe berhasil menghadangnya. Sally bermanuver menaikkan helikopter melompati helikopter musuh. Di bawah, sebuah peluru meriam hampir saja menghancurkan biji-bijian milik Nate. Terlintas sebuah ide, Nate langsung mengisi meriam dengan bubuk mesiu dan memasukkan peluru ke dalamnya. Nate lalu menyalakan sumbu dan berhasil menembakkan meriam ke arah helikopter musuh. Saat terjatuh, Joe berhasil melompat bergelantungan di kapal. Unit helikopter yang terkena tembakan pun hancur menabrak gunung dan jatuh ke dalam laut. Di bawah, Joe nekat melepaskan jangkar kapal. Bila ia tidak bisa mendapatkan harta karun itu, maka tidak ada orang lain yang boleh mendapatkannya. Nate bergegas memanjat ke atas. Kondisi helikopter yang miring membuat tas emas milik Sally terjatuh dan tersangkut di besi pengangkut helikopter. Di bawah, Nate masih berjuang bertarung melawan Joe. Setelah menyingkirkan Joe, Nate kembali bergerak naik ke arah helikopter. Di atas, Sally yang telah berhasil meraih tasnya melihat Nate yang butuh bantuan. Dengan berat hati, Sally melempar tasnya ke arah Joe dan membuatnya terjatuh ke laut. Sally lebih memilih menolong Nate untuk naik ke atas helikopter. Di bawah, Joe tertimpa kapal yang terjatuh dan hancur tenggelam ke dasar laut. Dari jauh, Sally melihat Angkatan Laut Filipina bergerak ke arah mereka. Itu artinya mereka berdua tidak akan punya kesempatan lagi untuk mendapatkan harta karun itu. Semua harta di kapal itu akan menjadi properti negara Filipina. Di bawah, mereka berdua melihat Chloe yang kesal karena telah ditipu. Di dalam helikopter, Nate lalu menunjukkan beberapa emas yang berhasil ia kantongi. Paling tidak mereka berdua pulang dengan kantong terisi sedikit emas.